Salam sehat keluarga sejahtera yang dikasihi Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Pada saat ini saya diberkati dengan satu kisah yang luar biasa di dalam Alkitab yang terdapat di dalam 1 Samuel pasal yang kelima. Diceritakan di sana bahwa pada saat itu bangsa Filistin menang perang dari bangsa Israel. Kita tahu di dalam perjanjian lama tabut Allah menjadi lambang dari kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Ketika bangsa Filistin menang atas bangsa Israel, maka tabut Allah yang menjadi lambang dari kehadiran Allah ini dirampas oleh bangsa Filistin dan dibawa oleh mereka dan disimpan di dalam kuil Allah mereka yang bernama Dagon. Mereka simpan, kemudian keesokan harinya mereka masuk ke dalam kuil itu, dan apa yang terjadi? Mereka melihat bahwa patung Dagon itu sudah jatuh tersungkur di hadapan tabut Allah. Mereka menjadi bingung, kemudian mereka mengambil patung itu dan meletakkan kembali ke tempatnya semula. Keesokan harinya terjadi lagi. Ketika mereka masuk ke dalam kuil, patung Dagon sudah tersungkur jatuh di hadapan tabut Allah, tapi kali ini parah kondisinya, hancur, kepalanya terpenggal, kaki dan tangannya terpenggal, bahkan terhempas, terpental sampai ke depan pintu. Hanya tertinggal badannya saja di hadapan tabut Allah. Bapak Ibu Saudara, tangan Tuhan keras kepada bangsa Filistin. Sehingga di dalam 1 Samuel pasal yang kelima ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Mereka berkata, tabut Allah Israel tidak boleh tinggal pada kita, sebab tangannya keras melawan kita dan melawan Dagon Allah kita. Luar biasa bukan? Nah, pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Kita tahu bahwa kita sebagai orang percaya, kita adalah bait Allah, firman Tuhan katakan. Dan Roh Kudus menjadi representasi kehadiran Allah dalam hidup kita, atau sebagai tabut Allah di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi jika yang seharusnya Roh Kudus yang menjadi satu-satunya pribadi yang bertahta di dalam hidup kita sebagai bait Allah, tetapi kemudian ada Allah lain yang bertahta di sana? Apakah itu pekerjaan kita atau karir kita, keluarga kita, harta kita, jabatan kita, pendidikan kita, atau apapun? Bayangkan, seharusnya Roh Kudus yang satu-satunya yang bertahta dan berkuasa dalam hidup kita. Tetapi karir kita ada di sana, pekerjaan kita ada di sana, harta kita ada di sana, jabatan kita biarkan ada di sana, keluarga kita, anak-anak kita ada di sana, apapun selain dari Yesus ada di sana. Dan tiba-tiba kita merasa bahwa ketika semua itu tidak ada, maka kita menjadi kehilangan sumber kekuatan. Karena kita merasa bahwa mereka semua itulah yang menjadi sumber kita, sumber kekuatan, sumber sukacita, sumber pengharapan. Dan ketika mereka semua itu tidak ada, kita bahkan tidak punya alasan untuk hidup. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus seharusnya yang menjadi satu-satunya yang bertahta di sana. Dialah yang harus menjadi sumber kekuatan kita, sumber sukacita kita, sumber pengharapan kita. Dengan demikian, ketika Roh Kudus yang bertahta, maka apapun yang terjadi dalam hidup kita, apapun yang kita alami, apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kita tidak akan tergoyahkan. Ingat 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat berkata demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Apa itu? Iman kita. Jadi terdengar tidak normal ketika kita dikalahkan oleh dunia. Kitalah yang harus mengalahkan dunia. Puji Tuhan. Ingat, Tuhan berkata, jangan ada Allah lain di hadapanku. Tuhan Yesus memberkati.